Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salza Aswarani Adisti, NIM 20410301045. Saya berasal dari kelas KPI 02. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah teladan Nabi Musa. Mungkin dari teman-teman sendiri banyak yang belum mengetahui tentang kisah Nabi Musa ini. Nabi Musa merupakan salah satu Rasulullah yang memiliki banyak keistimewaan. Allah pun telah mengabadikan kisah Nabi Musa lengkap dari lahir hingga wafat pada beberapa surat yang berada di dalam Al-Quran. Peristiwa kelahiran Nabi Musa sendiri dijelaskan dalam kitab Al-Quran surat Al-Qasas ayat 1 sampai dengan 6, yang artinya, kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Seperti penjelasan di surat Al-Qasas tersebut, Nabi Musa lahir di Mesir saat dipimpin oleh seorang raja zalim dan kejam bernama Fir'aun. Raja Fir'aun dikenal selalu bersikap sewenang-wenang. Ia bahkan pekerjakan kaumnya secara paksa. Suatu ketika, Raja Fir'aun bermimpi melihat api yang bisa membakar wilayah Mesir. Ketika terbangun, ia mengumpulkan para tukang sihir dan ahli peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para peramal itu memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab musnahnya penduduk Mesir. Takwil mimpi tersebut membuat Fir'aun ketakutan, hingga ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Musa lahir pada saat maraknya pembunuhan bayi dan kaum laki-laki oleh pasukan Raja Fir'aun. Nabi Musa lahir dari wanita bernama Yukaibid. Yukaibid saat itu merasa sangat ketakutan apabila anaknya dibunuh oleh Raja Fir'aun. Kemudian Allah mengilhaminya untuk meletakkan Musa ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai saat pasukan Fir'aun datang. Fir'aun memang dikenal sebagai raja yang kejam, akan tetapi ia sangat menyayangi dan mencintai istrinya, sehingga selalu menuruti keinginan istrinya tersebut. Saat mengasuh Musa, Asiyah mencari wanita yang bisa memberi ASI kepada bayi tersebut. Atas kehendak Allah, ibu kandung Musa terpilih untuk menyusuinya, sebab tidak ada satupun air susu wanita yang mau diminum oleh Musa kecuali dari ibu kandungnya. Begitulah cara Allah menyatukan Musa ke pangkuan ibunya. Kisah ini dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 13 yang artinya, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu benar adanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nabi Musa memutuskan untuk meninggalkan istana karena mendapat kabar bahwa Fir'aun akan berencana buruk terhadapnya. Hal itu terjadi setelah salah satu rakyatnya ada yang mati terbunuh saat Musa mendamaikan perkelahian dua orang tersebut. Saat Nabi Musa memutuskan untuk meninggalkan istana, Nabi Musa sudah beranjak dewasa. Kedua orang yang berkelahi tersebut berasal dari bangsa Bani Israel dan Kipti yang merupakan bangsa Fir'aun. Pelarian Nabi Musa tersebut dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 21 yang artinya, maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Nabi Musa pergi tanpa tahu arah.
dan tujuan, dengan diliputi perasaan cemas dan khawatir akan kejaran tentang Fir'aun. Tanpa ia sadari, ia berjalan ke arah Madian dan bertemu dengan dua putri Nabi Syuaib. Musa memutuskan untuk membantu mereka. Setelah itu, mereka mengundang Musa untuk berkunjung ke rumah. Setelah sampai, ia baru mengetahui bahwa dua gadis tersebut adalah putri dari Nabi Syuaib. Setelah dijamu dengan penuh hormat, Nabi Musa menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya. Maka Nabi Syuaib berkata, "Janganlah takut, sesungguhnya engkau telah lepas dari kaum yang zalim." Nabi Syuaib kemudian menawarkan kepada Nabi Musa untuk menikahi salah satu dari putrinya. Hal ini juga diabadikan dalam surat Al-Qasas ayat 27. Lalu tawaran itu diterima oleh Nabi Musa dan ia menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib yang bernama Safira. Ketika Nabi Musa akan kembali ke Mesir, Nabi Musa izin terhadap mertuanya, yakni Nabi Syuaib, dan Nabi Musa diberi izin oleh Nabi Syuaib. Nabi Musa didampingi oleh istrinya berangkat menuju Mesir. Ia mendapat wahyu dari Allah SWT, di mana peristiwa ini juga dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 29 sampai dengan ayat 32. Menurut beberapa riwayat, tempat turunnya wahyu Nabi Musa adalah sebuah bukit yang diberi nama Bukit Tursina. Ketika sampai di Mesir, Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar dengan menunjukkan mukjizat dari Allah, yaitu tongkat ajaibnya yang bisa berubah menjadi ular. Melihat itu, Fir'aun sangat murka dan memanggil semua tukang sihir yang ada di sekitar kerajaan untuk bertanding dengan Nabi Musa. Saat itu, kemenangan ada di pihak Nabi Musa dan para tukang sihir mengakui kebenaran yang dibawa olehnya. Selain itu, Siti Asyah, istri dari Raja Fir'aun, juga ikut beriman kepada Nabi Musa. Hal ini membuat Fir'aun murka dan menghukum mati para tukang sihir serta menyiksa istrinya hingga meninggal. Setelah kejadian tersebut, Nabi Musa beserta pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Para ulama mengatakan jumlah tentara Fir'aun saat itu mencapai 1 juta orang, sedangkan kaum Nabi Musa sendiri hanya sekitar 600.000 orang. Mereka menyisir semua daerah untuk mencari Nabi Musa dan pengikutnya, dan bertemu saat matahari terbit. Tidak ada jalan lain bagi mereka untuk menyelamatkan diri selain menyeberangi Lautan Merah. Kemudian turunlah pertolongan Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 50 yang berbunyi, yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami membelah lautan untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedangkan kamu menyaksikan." Dalam peristiwa inilah Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke permukaan air laut. Tiba-tiba air laut dengan ombak yang bergulung-gulung terbelah menjadi 2 bagian. Setiap mata yang melihat dan menyaksikan peristiwa ini pasti akan tercengang. Nabi Musa dan para pengikutnya menapaki jalan yang terbentang di tengah lautan dan berhasil menyeberangi hingga kembali ke daratan. Sementara Raja Fir'aun dan pasukannya justru baru memasuki jalan itu. Saat Fir'aun dan pasukannya berada di tengah-tengah lautan, Nabi Musa segera memukulkan kembali tongkatnya dan air laut yang terbelah itu menyatu kembali. Fir'aun dan pasukannya akhirnya binasa tenggelam tanpa ada yang selamat. Peristiwa ini juga tercantum dalam Al-Quran surat Al-Yunus ayat 90 sampai dengan 92. Setelah selamat dari kejaran pasukan Fir'aun, Nabi Musa tinggal bersama kaumnya, Bani Israel. Beliau hidup hingga berusia 120 tahun dan wafat di Gunung Nebo, Jordania. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Musa ini, yakni sehebat apapun kekuatan manusia, tidak akan mampu melawan kekuasaan Allah. Fir'aun menerima azab dari Allah dan mengalami kehancuran akibat kesombongan, kekejaman, dan pembangkangannya terhadap perintah Allah SWT. Mukjizat dari Nabi Musa sendiri yakni 1. Kitab Taurat.
Mukjizat Nabi Musa yang pertama adalah kitab suci Taurat yang diturunkan kepada kaumnya Bani Israel dalam Quran Surat Al-An'am ayat 154 yang artinya ialah, kemudian kami telah memberikan Alkitab Taurat kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Mukjizat yang kedua yakni berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Mukjizat ini dilakukan Nabi Musa saat menghadapi para tukang sihir Raja Fir'aun, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Naml ayat 10, yang artinya yakni, dan lemparkanlah tongkatmu, maka tatkala tongkat itu akan menjadi ular. Dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Hai Musa, janganlah kamu takut. Mukjizat Nabi Musa yang ketiga yakni dapat membelah lautan menggunakan tongkat. Mukjizat ini pertama kali terjadi saat Nabi Musa dan para pengikutnya dikejar oleh Raja Fir'aun, dan hingga Nabi Musa terjepit di tepi laut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkat ke lautan hingga terbelah lalu lari dari kejaran Fir'aun. Mukjizat yang keempat yakni Nabi Musa dapat memancarkan sinar saat menghadapi para penyihir dan Raja Fir'aun. Saat itu Nabi Musa memasukkan tangan ke dalam ketiaknya. Setelah dikeluarkan, tangan tersebut memancarkan sinar putih, namun bukan karena penyakit. Fir'aun menganggap sinar tersebut adalah sinar yang dilimpahkan kepada mereka. Mukjizat tersebut ada dalam Quran Surat Toha ayat 22 hingga 23 yang artinya ialah, dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat. Sebagai mukjizat yang lain pula, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Mukjizat yang selanjutnya yakni mukjizat yang kelima. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan cara mendatangkan angin, topan, banjir, serta wabah untuk Fir'aun karena ingkar janji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 133. Yang artinya, maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa dan ketika mereka ditimpa azab. Mukjizat yang keenam yakni saat Nabi Musa lahir. Tentara Fir'aun sedang gencar membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di tahun tersebut. Namun, ibu Musa melindungi Musa di dalam sebuah peti dan menghanyutkan peti tersebut ke sungai Nil. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa selamat dan diasuh oleh Fir'aun. Peristiwa ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 8, yang artinya yakni, maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Mukjizat selanjutnya yakni Nabi Musa juga sempat menghadapi Qarun, pemuka Mesir kaya raya yang mengingkari isi dan kenabian Nabi Musa. Dalam mukjizat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Qasas ayat 81 yang artinya yakni, maka kami benamkanlah Qarun berserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Demikian kisah Nabi Musa secara lengkap dari lahir hingga wafat menurut Al-Quran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.